业罪者，终将判罚。神翼王座。Yo, jumpa lagi dengan Oyen GG. Kali ini Mimin masih menceritakan cerita Donghua, Throne of Steel. Ayo kita lanjutkan dari cerita sebelumnya. Meskipun Long Hochan masih muda, baik Long Qingyu dan Ye Hua telah menanamkan pengetahuan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Ketenangan adalah prioritas nomor 1. Untuk melindungi diri sendiri lebih penting daripada mengalahkan musuh. Tatapan Lin Jialu jatuh pada sosok itu lagi. Prajurit siluman ini termasuk kelas menengah. Pandai dalam sembunyi-sembunyi, kecepatan dan serangan di permukaan. Penampilan mereka tidak jauh berbeda dengan manusia, kecuali wajah mereka yang panjang dan sempit. Kulit mereka abu-abu, dan lengan mereka lebih panjang dari manusia. Kekuatan serangannya cukup menakjubkan, apalagi dalam kasus siluman. Sulit untuk dicegah. Mereka lahir untuk menjadi musuh para penyihir. Yang paling penting adalah kemampuan tak terlihat mereka. Hanya dapat terungkap ketika mereka terkena skill atribut cahaya atau di bawah pengaruh mata sejati pendeta. Dalam setiap perang, akan ada sejumlah besar iblis yang bersembunyi dan berburu penyihir manusia. Pembentuk bumi yang paling umum setara dengan kekuatan prajurit manusia tingkat keempat, dan bahkan lebih dari itu. Sebagai prajurit tingkat menengah klan iblis, mereka bahkan dapat meningkatkan kemampuan mereka melalui kultivasi. Mungkin ini jauh lebih sedikit daripada penguntit Luk. Ayo pergi, Long Hochan berkata perlahan. Simpan formasi aslinya, aku akan memotongnya nanti. Kakak, jangan panggil Mawar. Ini adalah kekuatan tempur tersembunyi kita. Jika musuh mengirim pasukan untuk mengejar kita akan memiliki banyak kartu truk. Oke. Li Xin memegang kedua pedangnya dan melirik Lin Jialu, kemudian bergerak maju dengan cepat. Lin Jialu mengambil nafas dalam-dalam dari udara dingin fajar. Dengan paksa menahan pikirannya yang goyah, melepaskan teknik mengambang untuk dirinya sendiri, dan dengan cepat mengikuti di belakang Li Xin. Kedua bersaudara Chen dan Long Hochan juga bergerak. Sambil berjalan cepat, Long Hochan diam-diam menganalisa pertempuran barusan di dalam hatinya. Dia mampu 2 kali menemukan jejak musuh lebih dulu, karena persepsi yang dibawa oleh kekuatan spiritualnya yang bermutasi. Sejak darah bercampur dengan Haiyue di Gunung Suci Kesatria, dia menemukan bahwa kekuatan spiritual luarnya tidak hanya terus meningkat dalam 6 bulan terakhir, tetapi persepsinya juga semakin tajam dari sebelumnya. Siluman pembentuk bumi sendiri memiliki kemampuan untuk menyembunyikan nafasnya. Meskipun dia hanya menyadarinya ketika dia dekat, ini cukup untuk membuktikan kekuatan persepsinya. Dari pertarungan tadi, Long Hochan juga bisa menilai bahwa kekuatan siluman pembentuk bumi mungkin mendekati peringkat kelima. Lebih penting lagi, dalam pertempuran barusan, Long Hochan menggunakan kekuatan kompor Rah Suci untuk pertama kalinya. Saat dia menemukan siluman pembentuk bumi, dia melepaskan aura spiritualnya. Saat itu, dia tidak tahu siapa musuhnya. Tetapi, dia benar-benar yakin bahwa pertahanan level aura spiritualnya pasti tidak akan bisa menghentikan lawan. Oleh karena itu, pada saat yang sama, dengan mengaktifkan tirai cahaya,
dia mengaktifkan tungku roh sucinya untuk pertama kalinya. Artinya, cahaya putih melesat dari dadanya. Kompor roh suci yang menarik lawan. Long Hujan jelas merasa bahwa ia tampaknya mengunci jiwa lawan. Meskipun kekuatan tungku roh ini tidak memiliki kemampuan untuk menyerang atau bertahan, bergerak untuk menyerang target dan menyerang Long Hujan yang menariknya dengan seluruh kekuatannya. Itu juga dengan daya tarik dari kompor roh suci bahwa hidup Li Jialu dapat diselamatkan. Jika tidak, dengan budidaya Long Hujan saat ini, akan terlambat untuk menyelamatkan lagi. Di bawah bimbingan Yehua, Long Hujan telah sering berlatih menggunakan kompor roh suci selama 6 bulan terakhir. Dan Yehua juga menjelaskan misteri dan berbagai fungsi kompor roh suci kepadanya secara rinci. Sekarang Long Hujan dapat menggunakan kompor roh suci untuk mencapai jarak sekitar 20 meter. Jika musuh melebihi jarak ini, maka efek tungku roh sucinya akan hilang. Lin Jialu sekali lagi melepaskan teknik mata elang di udara. Meskipun teknik mata elang tidak dapat mendeteksi orang Luk dan bumi, tetapi orang-orang Luk bukanlah ancaman besar bagi mereka. Selain kedua hal tersebut, kebanyakan iblis masih bisa dideteksi dengan teknik mata elang. Ada musuh, bisik Lin Jialu. Langkah kaki semua orang berhenti, dan Li Xin bertanya, "Berapa?" "1." Li Xin memutar matanya. "Siapa?" "Ini adalah iblis berbilah ganda, cepat dan mengejar ke arah kita." Setelah mendengar kata-katanya, termasuk Long Hujan, wajah semua orang berubah warna dan mereka menarik nafas dalam-dalam. Iblis berbilah ganda biasa adalah lengan iblis yang paling umum. Mereka tidak bermutasi dari manusia, tetapi dari sejenis monster ketika 72 pilar iblis datang. Pada awalnya, tidak banyak iblis yang kekuatannya hanya setara dengan prajurit junior tingkat 2. Tetapi mereka memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bereproduksi. Selama ribuan tahun, jumlah ras terus meningkat dan secara bertahap menjadi ras iblis terbesar. Jika itu hanya iblis berbilah ganda biasa, salah satu dari 5 orang Long Hujan dapat menangani setidaknya lusinan dari mereka tanpa masalah. Tapi kuncinya terletak pada deskripsi hijau Lin Jialu saat ini. Tubuh iblis berbilah ganda biasa berwarna hitam dan seluruh tubuhnya seperti karapas. Jika digambarkan dengan cara manusia, itu bisa disebut hanya kekuatan spiritual eksternal, tetapi tidak ada kekuatan spiritual internal. Dan ketika karapas hitam dari iblis berbilah ganda berubah menjadi hijau, itu berarti mereka telah mengalami setidaknya satu mutasi. Dia adalah raja dari iblis berbilah ganda. Yang hampir dari 10.000 iblis berbilah ganda muncul iblis berbilah ganda hijau. Kekuatan Raja Iblis berbilah ganda ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kelima yang nyata. Kemampuan tempur jarak dekat yang sangat kuat. Seringkali, prajurit tingkat kelima tidak dapat bersaing dengannya. Sebelumnya, kekuatan pembentuk bumi mungkin mendekati peringkat kelima, tetapi tidak akan pernah mencapai peringkat kelima. Apakah itu manusia atau iblis? Peringkat kelima adalah batas yang besar, yang setara dengan perbedaan antara kesatria dan kesatria bumi. Bahkan di antara kesatria besar, tingkat 9 dan kesatria bumi tingkat pertama, ada parit yang tidak dapat diatasi. Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan tiba-tiba dari iblis berbilah ganda hijau adalah kekuatan tempur yang kuat yang dapat memusnahkan seluruh pasukan mereka. Apa yang harus saya lakukan?
Lin Jialu memandang Long Hochen saat ini. Long Hochen ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Apakah Anda menemukan iblis lain di sekitarnya?" Lin Jialu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menemukannya, hanya yang ini. Bahkan jika iblis menemukan kita, mereka tidak akan mengirim pasukan besar untuk datang ke sini. Iblis bila ganda hijau yang cukup untuk dewa iblis untuk menjadi pengawalnya. Ditambah tanah pembentuk dan 20 penguntit Luk sudah cukup layak bagi kita. Saya memperkirakan bahwa tidak akan ada lagi bala bantuan iblis, setidaknya dalam waktu yang singkat." Long Hochen menarik nafas dalam-dalam, namun matanya menunjukkan cahaya tegas. Kita tidak bisa mengelak kecepatan iblis bila ganda hijau tidak berbanding dengan kita. Dan cepat atau lambat, kita akan menyusul. Semua pulihkan kekuatan spiritual kalian. Kakak, bisakah Anda memanggil Mawar? Dan kami akan melawannya sampai mati. Selama kami melewati level ini, kita memiliki kesempatan untuk mundur ke kuil aliansi. Oke. Li Xin adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Jadi dia segera memanggil Mawar, berbalik dan menginjak punggung unicorn Mawar, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat saat ini. Mawar sudah menjadi monster tingkat atas, tingkat ke-5, dan hanya 1 langkah lagi dari tingkat ke-6. Dibandingkan dengan tingkat manusia, tingkat monster harus diturunkan 1 tingkat. Pada dasarnya setara dengan puncak basis kultivasi kesatria, yang lebih kuat dari semua orang yang hadir. Dengan bantuannya, adalah wajar untuk memiliki pemahaman yang lebih besar dalam berurusan dengan iblis bila ganda hijau. Lin Jialu telah tenang saat ini dan terus mengamati dengan teknik mata elangnya. Aku bisa melihatnya paling banyak dalam 3 menit. Long Hochen membuat keputusan tegas dan berkata, "Aku akan menjadi pertahanan utama nanti, dan aku tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Baru saja, aku menggunakan kekuatan kompor roh suci untuk menarik pembentuk bumi. Kompor roh suci. Saya kira Anda harus mendengarnya. Jadi setelah saya memblokir iblis bila ganda hijau, sebelum saya terbunuh olehnya, Anda dapat melepaskan serangan tanpa ragu. Saya tidak tahu berapa lama kita bisa melawan. Kalian harus menggunakan kecepatan tercepat serangan terkuat untuk membunuhnya." Mereka berlima hanya memiliki 3 profesi, kesatria, prajurit, dan penyihir. Dan mereka belum pernah bekerja sama sebelumnya. Ketika menghadapi yang tak terlihat sebelumnya, itu sudah agak membingungkan. Jadi Long Hochen harus membuat pengaturan tertentu. Ketika mendengar kata-kata kompor roh suci, mata semua orang berbinar, terutama Lin Jialu. Sebagai putri konsul kota Haiyue, dia tahu lebih banyak tentang kompor roh suci daripada kedua bersaudara Chen. Dia juga segera mengerti bahwa kompor roh suci yang menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Li Xin menatap Long Hochen dengan heran. "Hochen, kau anak nakal bau. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dari kakakmu?" Long Hochen berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, kakak perempuanku. Guru tidak akan membiarkan saya berbicara tentang saya." Li Xin tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah membunuh iblis bila ganda hijau itu." Kedua bersaudara Chen Xi dan Chen Chen saling memandang dengan tatapan kusam di mata mereka. Kesatria agung berusia 14 tahun juga memiliki tungku spiritual yang membuat mereka tidak berani memikirkannya. "Hochen, biarkan aku membantumu bertahan. Jika hanya kamu, aku takut." Long Hochen mengangguk dan berkata, "Saudara Chen, aku akan memberi saya waktu untuk bergegas dengan perisai Anda dari samping nanti. Saya akan menggunakan pertahanan cahaya ilahi untuk bertahan. Tetapi,
Setelah setiap pertahanan, saya harus menggunakan perisai saya untuk mempertahankan diri saya. Kekuatan spiritual yang masuk hanya dapat digunakan untuk menggunakan pertahanan ilahi lagi. Saudara Chen, apa yang ingin Anda bantu adalah saat ini. Jika kita bekerja sama dengan baik, maka iblis pedang ganda hijau akan menjadi pilihan yang baik sebelum kekuatan spiritual kita habis. Namun, tidak ada kemungkinan untuk menghancurkan pertahanan kita. Chen Xi menelan seteguk air liur. Yang sebelumnya kamu memblokir iblis berbentuk bumi dengan serangan habis-habisan kan? Itu adalah pertahanan ilahi kan? Aku tidak yakin tadi, tapi ternyata benar. Long Hujan berkekeh, mengedipkan mata padanya dan berkata, Saudara Chen, tolong rahasiakan untukku. Chen Xi memberikan tampilan yang mengerti dan berdiri sekitar 2 meter ke sisi Long Hujan saat ini. Meskipun mereka belum pernah bekerja sama sebelumnya, mereka semua adalah pemimpin generasi muda kota Haiyue. Dengan Long Hujan sebagai intinya, akan lebih mudah bagi orang lain untuk bekerja sama dari samping. Dapat dikatakan bahwa justru karena tungku roh suci yang dimiliki Long Hujan, mereka memiliki kesempatan untuk menantang iblis bilah ganda suci. Tetapi yang lain mungkin tidak dapat menolak untuk melawan. Meskipun ini adalah pertama kalinya menggunakan tungku roh suci dalam pertempuran, Long Hujan sudah sangat menyadari betapa kuatnya tungku roh suci ini, yang tidak memiliki kekuatan serangan atau pertahanan, tetapi berperan dalam pertempuran tim. Saya juga menyadari arti dari perkataan Yehua menyebutnya paling cocok untuk kesatria penjaga. Melihat pedang cahaya di tangannya, Long Hujan berpikir, ayah benar, hanya dalam pertempuran nyata seseorang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Namun dalam hal fisik, Long Hujan jauh lebih mampu bersaing dengan Chen Xi. Dibandingkan dengan dua bersaudara, Chen Xi dan Chen Chen, dia baru berusia 14 tahun. Tetapi saat ini, di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat 5, dia tidak takut sama sekali. Saya khawatir dia adalah satu-satunya dari 5 orang yang benar-benar mencoba melawan pembangkit tenaga listrik tingkat 5 secara habis-habisan. Namun pada saat ini, matahari perlahan-lahan terbit dari timur jauh, membawa cahaya ke bumi lagi. Di Cakrawala, di bawah sinar matahari keemasan, sosok bilah ganda secara bertahap muncul di bidang penglihatan kelompok Long Hujan. Ketika Long Hujan perlahan menutup matanya, menyesuaikan gerakan kekuatan spiritual di dadanya. Ketika dia mengaktifkan tungku roh suci, kekuatan spiritual batinnya pulih setidaknya 20% lebih cepat dari biasanya. Dan Long Hujan semakin tertarik pada harta karun legendaris seperti tungku roh suci. Warna hijau terus membesar di depan semua orang. Li Xin, Lin Jialu, Chen Xi, dan Chen Chen semua mengepalkan senjata mereka secara bersama-sama. Ini bukan latihan biasa. Mereka benar-benar harus menghadapi musuh yang kuat dengan basis kultivasi hingga peringkat kelima. Tidak boleh gagal lagi, karena kegagalan berarti kematian bagi mereka. Akhirnya mereka bisa melihat dengan jelas penampakan sosok iblis bilah ganda itu. Iblis bilah ganda tingginya sekitar 2 meter dan panjangnya sekitar 3 meter. Setiap kali anggota tubuhnya yang kuat dan kuat menyentuh tanah, tubuhnya dapat bergegas ke depan 4 atau 5 kaki di belakangnya. Ada sepasang karapas yang tidak terlalu lebar. Sepasang sayap pelapis baja, ini tidak bisa membuatnya terbang, tetapi dapat menjaga keseimbangan tubuhnya yang agung dalam proses bergegas ke depan. Kepalanya yang ganas agak mirip kadal, tetapi lebih lebar dan memiliki gigi yang tajam. Iblis bilah ganda berjarak mendekati 100 meter dari 5 orang. Dan Long Hujan yang telah menutup matanya tiba-tiba membuka matanya. Bulu matanya yang panjang sedikit terangkat, dan cahaya di mata emas pucat yang jernih
bisa dilihat dan sosok iblis bila ganda muncul. Seluruh tubuh langsung meledak menjadi semangat juang yang kuat. Siap untuk bertarung. Jarak 100 meter hanya beberapa pasang surut untuk iblis bila ganda. Manusia yang rendah hati, beraninya kau membunuh prajurit iblisku. Pergilah ke neraka. Iblis bila ganda itu mengeluarkan suara keras. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosoknya yang besar sudah bergegas ke depan. Cahaya putih bersinar dan tungku roh suci diaktifkan. Ketika iblis bila ganda hijau baru saja bergegas ke jarak 20 meter, Long Hujan langsung menguncinya. Iblis bila ganda jelas mandek untuk sementara waktu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia melompat tinggi ke arah Long Hujan. Dan karapas hijau mengkilapnya jatuh ke arah Long Hujan, seperti awan cahaya biru di bawah sinar matahari. Kaki depan yang besar secara brutal disayat. Bom! Bukan Long Hujan yang bertabrakan lebih dulu, tapi sihir yang dilepaskan Lin Jialu. 4 tombak es panjang memborbardir iblis bila ganda hampir bersamaan. Namun, apa yang membuat 5 hati tenggelam pada saat yang sama adalah bahwa 4 senjata es hancur seketika setelah mengenai cangkang iblis bila ganda. Berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan sedikit jejak putih di atasnya. Pertahanan yang sangat kuat, itu layak menjadi unit jarak dekat dengan jumlah iblis terbesar. Iblis bila ganda tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi kekuatan tingkat kelima semuanya tercermin dalam tubuh. Bagaimana mungkin tidak kuat? Duar. Perisai bercahaya Long Hujan menembakkan ledakan cahaya keemasan. Dan pertahanan ilahi secara paksa memblokir pukulan berat dari atas ke bawah dari iblis bila ganda. Lapisan cahaya kemasan yang kaya tiba-tiba muncul di seluruh tubuhnya. Namun pada saat ini, kekuatan serangan iblis bila ganda hijau lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan spiritual batin Long Hujan saat ini telah mencapai lebih dari 1.600 poin. Dan dia adalah kesatria hebat tingkat keempat. Dengan basis kultivasinya saat ini, pertahanan ilahi, bahkan para kesatria top dunia, tidak dapat menghancurkannya tanpa menggunakan keterampilan. Karena bahkan seorang kesatria bumi, kekuatan spiritualnya tidak akan melebihi 4.000, dan lebih dari 4.000 adalah kesatria yang bersinar. Di sisi lain, pertahanan cahaya ilahi paling banyak dapat menahan kekuatan benturan yang setara dengan 3 kali kekuatan spiritual tubuh sendiri. Kalau tidak, itu tidak akan disebut keterampilan kesatria yang paling tidak bisa dijelaskan. Tapi beginilah caranya menghadapi tebasan berat dari iblis pedang ganda hijau. Dan Long Hujan masih mundur 2 langkah untuk berdiri teguh meskipun tampilan pertahanan ilahi yang sempurna. Selain itu, ia juga menemukan pada saat yang sama bahwa hanya 1 pedang berat yang mendarat di perisai bercahayanya. Pada saat ini, perbedaan antara tingkat kelima dan tingkat keempat terungkap sepenuhnya. Ketika pembentuk bumi diblokir oleh pertahanan ilahi Long Hujan, tubuhnya lesu sejenak, tetapi iblis bila ganda tidak bereaksi sama sekali. Dan pedang berat lainnya tersapu, hampir seketika mendekati Long Hujan. Karena salah menilai serangan iblis bila ganda, tabrakan perisai Censi baru saja dihancurkan saat ini. Dan itu sudah terlambat. Dan Long Hujan memblokir pukulan itu, dan tubuhnya bergetar hebat. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangkat pedang cahaya di tangannya dan menggunakan perisai cahaya yang didapatkan oleh pertahanan cahaya ilahi untuk menahan bilah tajam di kaki depan iblis bila ganda. Duar. Detik berikutnya,
Tubuh Long Ho Chen meledak seperti bola meriam, terbang 3 kaki sebelum menyentuh tanah. Dampak tirani menghancurkan mulutnya hampir seketika, dan pedang cahaya terbang jauh. Ketika dia membuka mulutnya, Long Ho Chen meludahkan seteguk darah. Dia sudah terluka. Menghadapi iblis yang kuat seperti iblis bila ganda, dia tidak akan pernah mengerti betapa mengerikan kekuatan serangannya. Namun, upaya Long Ho Chen ini tidak sia-sia. Saat berikutnya, iblis bila ganda menghancurkan Long Ho Chen. Akan tetapi, perisai berat Chen Xi juga menabraknya. Tubuh iblis pedang ganda hijau itu sedikit terombang-ambing oleh dampak perisai, dan Chen Xi juga tergoncang oleh kekuatan anti getaran tubuhnya sampai dia mengambil 7 atau 8 langkah untuk berdiri diam. Serangan Li Xin dan Chen Chen juga tiba saat ini. Chen Chen melompat ke udara, dan 2 pedang dengan api yang menyilaukan menebas iblis bila ganda dengan kekuatan spiritual yang berapi-api. Tebasan lompat prajurit dan tebasan api. Tanpa khawatir akan pertahanan, dia meledak dengan liar sebagai kekuatan bertarung seorang berserker. Dengan keras, tubuh iblis bila ganda itu hancur dan hampir jatuh, dan pedang ganda api juga meninggalkan 2 bekas hitam di tubuhnya. Pada saat ini, unicorn mawar turun seperti awan merah dan cahaya merah menyala, dan bayangan muncul dari unicorn mawar, mengubahnya menjadi keadaan spiritual. Serangan bayangan adalah keterampilan bakat unicorn mawar. Iblis bila ganda yang kehilangan keseimbangannya terkena dan terbang. Kaki depannya yang kuat dengan cepat menebas ke tanah, menjaga keseimbangannya. Seluruh tubuh sedikit meringkuk dan memantul lagi, membidik langsung ke Long Ho Chen.